qomat tidak akan ditolak oleh Allah. Jadi doa mustajab, doa antara azan dan qomat. Azan dan qomat. Nah, Rasulullah itu Pak, azan itu dalam sholat itu ada 6 kali, bukan 5 kali. Kalau kita kan baru 5 kali. Sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum subuh. Nah, Rasulullah tambah lagi, bangunin tahajud. Itu azan yang ditinggalkan oleh sebagian umat Islam. Makanya kalau Bapak haji umroh jangan kaget. Itu ada azan sebelum subuh, bukan sebelum subuh Pak. 1 jam sebelum subuh. Dan itu sunnah azan. Dan Rasulullah perintahkan dalam hadis Bukhari itu, perintahkan sahabat untuk azan. Siapa itu namanya? Siapa namanya? Allah. Itu yang azan itu sahabat. Jadi 2, ada azan bangunin tahajud, ada azan untuk sholat subuh. Kalimatnya sama dengan azan. Coba di sini dipraktikkan, insya Allah. Orang-orang pada marah-marah, ini apaan ini? Padahal itu sunnah Pak, sunnah. Nah, Majelis Az-Zikra, Masjid Az-Zikra itu sudah melaksanakan sudah lama. Ketika almarhum Kiai Haji Arifin Ilham itu ada. Beliau sudah, tapi edukasi dulu, pendidikan dulu. Jadi menyampaikan, mengirim dulu kan zamannya, belum zaman WA, masih zaman itu. Jadi mereka selebaran hadis Rasulullah, petunjuk azan 2 kali. Supaya masjid-masjid tetangga yang di Sentul itu nggak kaget. Kok ini azan jam 3 ini? Ya, ini azan untuk tahajud. Nah, saya pernah ngalamin waktu umrah pertama dulu kan. Waduh, ketinggalan subuh, kita udah azan. Kita buru-buru nih. Saudari bin tawa aja. Itu Saifullah bukan azan subuh, azan bangunin tahajud. Nah, kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi begitu Pak. 2 kali azan. Ya, kalau kita kan 2 kali azan ketika sholat Jumat doang kan. Padahal bisa setiap hari kita. Memang harus edukasi nih. Ustadz-ustadz harus sering menyampaikan kalimat ini, nanti kita praktekkan gitu. Nanti insya Allah di Qalbun Salim kita praktekkan. Bagaimana tanggapannya? Paling-paling nanti masih belum ya. Hanya beberapa orang yang masih tahu ya. Orang yang udah haji, udah umroh tahu kan ya. Azan 2 kali kan? Azan 2 kali. Itu sunnah itu Pak, azan 2 kali. Ya, supaya orang iya. Ya berebut, kita mah azan sekali aja udah pada buru-buru, udah merasa kesiangan. Padahal itu masih 1 jam sebelum Jumat. Azan sebelum Jumat. Nah ini ya. Kemudian ayat yang berikutnya, tadi ya, waqala innani minal muslimin, dan dia berkata sungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Nggak sama Pak. Pasti berbeda antara kebaikan dengan keburukan. Ya, taat dengan maksiat itu pasti berbeda. Pahala dengan dosa itu beda. Orang bahagia dengan orang celaka itu beda. Ya kan? Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Idfa billati ahsan. Tolaklah keburukan dengan sesuatu yang terbaik. Dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi artinya dalam tafsir Ibnu Katsir ayat 34, ya, idfa billati ihsan, artinya siapa orang berbuat jahat terhadap dirimu, tolaklah kejahatan dengan cara yang baik. Gitu kan? Hukuman yang setimpal bagi orang durhaka kepada Allah karena menyakitimu ialah dengan cara kamu berbuat taat kepada Allah dengan menghadapinya. Itu disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ya. Jadi tolaklah kejahatan dengan cara yang baik. Jadi artinya kalau dakwah itu jangan arogan. Ya. Kalau kita diajak berbuat maksiat, maka kita tolak tapi dengan cara yang baik. Yuk mancing yuk. Padahal mau Jumat. Jangan. Ini sholat lebih baik daripada mancing gitu ya. Kita kalimatnya yang baik lah. Faizallazi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu haliyyun hamim. Maka ketika kamu melakukan itu, allazi bainaka, di antara kamu wa bainahu, dan di antara dia adawatun, ada permusuhan. Ka'annahu waliyun hamim. Seolah-olah seakan-akan dia adalah penolong, teman yang sangat dekat.
teman yang sangat setia. Hamim, waliyun hamim, teman yang setia. Jadi jangan sampai kita, Pak, kita punya teman dekat nih, tapi teman kita mengajak berbuat maksiat, tolaklah dengan cara yang baik, ya, dengan cara menyenangkan, ya. Memang berat nih untuk melakukan ini. Misalnya nih, makanya pentingnya berteman dengan yang baik, maka kita jadi baik. Tapi kita punya teman yang kurang baik misalnya, dia mengajak untuk berbuat tidak baik, tolaklah dengan cara yang ahsan, yang lebih baik. Ya, seakan-akan jadi musuh kan? Emang musuh kan? Karena dia temannya hanya di dunia, tapi di akhirat jadi musuh kita. Kenapa? Karena dia melakukan maksiat. Teman ngajak main judi online misalnya, teman ngajak maksiat, kita tolak dengan cara yang baik. Wa ma yulaqaha ilal ladzina sabaru. Wa ma, dan tidak yulaqaha, sifat-sifat yang baik itu dianugerahkan, diberikan ilal ladzina sabaru, kecuali kepada orang-orang yang sabar. Emang berat, Pak, menolak ya ke perbuatan maksiat dengan cara baik itu perlu kesabaran. Jadi kesabaran yang luar biasa orang yang bisa melakukan ini. Orang yang bisa melakukan, menolak kejahatan yang diajak oleh teman dekatnya. Ya, itu kan. Nah, inilah perlu kesabaran. Ini kalau terjadi ya, mudah-mudahan kita tidak mendapatinya. Wa may yulaqaha illa dzul hazzin azim. Dan tidaklah sifat baik itu diberikan kecuali kepada orang-orang azin azim, yang mendapatkan pahala yang sangat besar, pahala di dunia dan pahala di akhirat, keuntungan yang sangat besar. Kalau kita bisa menghadapi orang yang ngajak keburukan dengan cara yang baik, apalagi misalnya nih istri kita, nauzubillah, kita punya istri tapi istrinya nggak solehah, ngajak berbuat baik, ya, ngajak berbuat buruk. Misalnya istri yang toleh, istri yang nggak solehah, ngajak atau memerintahkan korupsi misalnya kan. Tapi kita tolak dengan cara yang baik. Ya, kalau kita bisa melakukan itu, Allah berikan kesabaran, Allah berikan keuntungan yang sangat besar, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'iz billah. Dan apabila ada yang mengganggu berbuat baik dari syaitan, nazgun, itu adalah suatu gangguan, fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah. Innahu huwas-sami'ul alim, sungguhnya dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Memang setan itu dengan berbagai cara agar kita melakukan maksiat. Kalau kita nggak bisa menghadapinya, maka kita berlindung kepada Allah. Makanya isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Atau juga a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, atau juga a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafihi wa nafsihi, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, dari bisikan setan, wa nabhi, godaan setan, wa nafsihi, dan rayuan setan, tipuan setan. Itulah. Jadi pentingnya kita selalu berlindung kepada Allah, karena kita nggak sanggup kecuali Allah lindungi kita, Pak. Inilah pentingnya isti'azah, selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Terakhir, belum ya, 37 dulu, 37. Wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, al-lail wan nahar, adanya malam dan adanya siang. Siang malam itu tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda ciptaan Allah. Allah ciptakan malam dan siang. Bayangkan kalau 24 jam malam terus, kapan usahanya? 24 jam siang terus, kapan istirahatnya? Allah ciptakan bergiliran malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, Allah ciptakan matahari dan bulan. Dengan matahari kita bisa mengetahui waktu sholat, dengan bulan kita bisa mengetahui ibadah. Bulan Ramadan misalnya kan,
dengan adanya bulan. Dengan sholat kan, waktu sholat lewat peredaran mata ini nih. Matahari tidak, janganlah kalian sujud kepada matahari. Walalil qamar, janganlah kalian sujud kepada bulan. Wasjudulillah, sujudlah kalian kepada Allah. Tidak boleh kita menyembah matahari, menyembah bulan. Ya, kalau menyembah matahari ini agamanya siapa tuh? Agamanya orang Jepang, Shinto menyembah matahari, kan? Makanya lambangnya kan, benderanya matahari kan, Jepang, ya kan ya. Tapi hebatnya Jepang, ya, itu hebatnya disiplin, orang yang paling disiplin. Kalau kita yang pakai motor, yang pakai mobil, orang Jepang yang bikin motor, bikin mobil, kalau ke kantor jalan kaki, sepeda, jalan kaki, sepeda atau jalan kaki, ya kan ya. Itu Jepang itu, ya, bersih. Di mana-mana kalau dia berada pasti bersih. Karena pelajaran pertama TK, bagaimana disiplin, bagaimana menjadi orang yang bersih dan membersihkan. Coba nih, kalau misalnya sepak bola Jepang, ya kan, itu penontonnya, supporternya habis selesai nonton bola apa Pak? Membersihkan sampah-sampah yang ada di stadion. Jadi setiap supporter itu membawa apa? Membawa kresek supaya dia bisa mengutin sampah selesai nonton sepak bola. Beda dengan orang Indonesia. Jangankan nonton sepak bola, peringatan Maulid, Isra Mi'raj, tablik akbar, selesai acara apa? Masya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Habis dengerin tausiah, pengajian, malah nyampah. Beda dengan orang Jepang, ya. Itulah kalah kita kan. Pemainnya juga begitu sama. Pemainnya Pak, ini WC-nya bersih. Habis tempat-tempatnya bersih lagi tuh. Nyaman lagi. Bayangkan. Kalau kita habis dari toilet, apa yang terjadi? Kotor, bau. Aduh, ya Allah. Beda dengan orang Jepang. Makanya ini kelihatan kan, perilaku di Jepang tuh diakui di dunia kan. Ya, hebatnya tuh Jepang. Kesalahannya cuma satu, nyembah matahari aja ya. Ya, nyembah matahari. Tapi sekarang banyak yang Islam. Banyak yang Islam. Bahkan banyak ya orang-orang Jepang yang masuk Islam. Karena ternyata dia sudah mengamalkan amalan Islam sebelum dia masuk Islam. Ngamalin amalan Islam dulu. Toharoh, bersih. Jangan sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan. Wasjudillah, sujudlah kalian kepada Allah. Allazi khalaquna, yang telah menciptakan mereka. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepada Allah menyembah Allah. Ya kan? Menyembah Allah. Jadi semua matahari dan bulan ini adalah menyembah Allah. Terakhir 38. Fa in istakbaru, apabila mereka sombong, ya, takabbur, fallazina inda rabbika, maka para malaikat yang berada di sisi Allah Tuhanmu, para malaikat yang berada di sisi Allah, yusabbihuna lahu, mereka bertasbih kepada Allah, billaili wan nahar, malam dan siang, wa hum la yas'amun, dan mereka tidak pernah jemu, tidak pernah enggan, tidak pernah berkeluh kesah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, la tasbul laila walan nahar, janganlah kamu mencaci malam, jangan kamu mencaci siang, wala samsa walal qamar, jangan mencaci matahari dan bulan, wala riha fa inna tursalu rahmatil qaumin ajamil qaumin, jangan pula mencaci angin, karena sungguh angin itu mengembuskan, rembusannya ada rahmat, dan satu kaum juga mendapat azab dari angin itu. Nah, makanya kita disunahkan, kenapa di ayat ini kita sujud tilawah 38, karena di sini kita di ayat 37 ini diperintahkan sujud hanya kepada Allah. Wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah. Ya, maka kita disunahkan untuk sujud di ayat ini, namanya sujud tilawah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ayat yang kita baca hari ini kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Bi barakati wa karamati wal mujadi suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas banget ya waktu suruh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah kullu sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana ta'abbudana wa taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukra wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, taubatan qabla al-maut, rahmatan ilal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi saqaratil maut, najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.